Apa perbedaan pandangan predestinasi atau takdir dalam Kristen dan Islam? Membedah takdir, kasih karunia, dan kebebasan manusia. Bayangkan sebuah buku. Setiap halaman telah ditulis jauh sebelum kau lahir. Tertulis di sana, namamu, takdirmu, nasib hidupmu. Lalu seseorang berkata, kau tidak bisa mengubah isinya, kau hanya membacanya. Pertanyaannya, jika semua sudah ditentukan, apakah kita benar-benar bebas? Dan kalau Tuhan yang menulisnya, apa yang itu katakan tentang kasih dan keadilannya? Apakah takdir berarti manusia tidak punya pilihan? Kristen dan Islam sama-sama percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Sama-sama percaya bahwa Tuhan tahu masa depan. Tapi ketika membahas soal takdir dan kehendak bebas, kedua agama ini berjalan di jalan yang sangat berbeda. Apa artinya diselamatkan? Apa artinya memilih? Dan bagaimana hubungan antara kehendak Tuhan dan tanggung jawab manusia? Penjelasan rasionalnya Kristen melihat predestinasi dalam rangka kasih karunia. Dalam teologi Kristen, terutama Protestan, predestinasi adalah pengajaran bahwa Tuhan oleh anugerahnya memilih orang untuk diselamatkan, bukan karena usaha atau perbuatan mereka, tetapi semata karena kasih dan kehendaknya. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, sebelum dunia dijadikan. Namun, ada dua pendekatan besar di dalam tubuh Kristen. Calvinisme menekankan double predestination. Tuhan menetapkan siapa yang diselamatkan dan siapa yang binasa. Manusia tetap bertanggung jawab, tapi keputusan akhir ada di tangan Allah. Arminianisme percaya bahwa anugerah Allah diberikan kepada semua orang, dan manusia memiliki kehendak bebas untuk menanggapi atau menolak. Keduanya sepakat keselamatan adalah karya Allah, tapi mereka berbeda dalam cara memahami pilihan manusia. Islam melihat qadar atau takdir adalah ketetapan yang absolut dalam Islam, terutama Sunni. Ajaran tentang takdir disebut qadar konsepnya. Allah telah menulis segala sesuatu yang akan terjadi, termasuk hidup, mati, rezeki, dan bahkan amal setiap manusia di dalam Lauh Mahfuz, kitab yang terpelihara. Allah tahu dan menentukan segalanya, namun manusia tetap diminta bertanggung jawab. Bagaimana bisa dua hal itu selaras? Beberapa ulama menjelaskan bahwa Allah punya dua jenis kehendak, yang absolut dan yang bisa berubah lewat doa atau amal. Sedangkan dalam aliran seperti Mu'tazilah atau Syiah, tekanannya lebih pada keadilan Tuhan, yang berarti manusia harus benar-benar punya kebebasan. Ilustrasi, dua jalan, dua pelancong. Bayangkan dua orang sedang berjalan, yang satu diberi peta dan diberi kebebasan untuk memilih jalur mana yang akan ia tempuh. Ia kadang tersesat, tapi selalu bisa kembali. Peta itu ibarat anugerah. Yang lainnya berjalan di jalan yang sudah digali sebelumnya. Ia tak bisa memilih belok kanan atau kiri, karena semua sudah ditentukan, dan ia hanya mengikuti jalur. Pertanyaannya, mana yang lebih mencerminkan cinta dari sang perancang? Refleksi personal. Bagaimana kau melihat Tuhan? Apa artinya bagi hidupmu jika Tuhan telah menetapkan segala sesuatu? Apakah kamu merasa bebas untuk bertobat? Atau merasa seolah nasib sudah terkunci? Apakah kamu percaya bahwa kasih karunia bisa mengubah masa depanmu? Atau merasa semua sudah digariskan dan tak bisa disentuh? Jika Allah itu kasih, maka Ia tidak hanya Maha Kuasa, tapi juga memberikan ruang bagi manusia untuk menjawab panggilannya. Kesimpulan logis Kristen dan Islam sama-sama menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan, tapi mereka membingkai hubungannya dengan manusia secara sangat berbeda. Dalam Islam, takdir menekankan ketetapan Allah atas semua aspek hidup, dengan sedikit ruang untuk misteri dan kebebasan manusia, terutama dalam pemahaman Sunni yang dominan. Dalam kekristenan, predestinasi adalah ekspresi kasih. Ia bukan belenggu yang mematikan kehendak, tapi jaminan bahwa keselamatan bukan hasil usaha, melainkan anugerah yang bisa diresponi oleh iman sejati. Dan di balik itu semua, ada undangan yang terbuka, datanglah kepadanya. Karena jika kamu mendengar suaranya hari ini, itu bukan karena kebetulan, tapi karena kasih-Nya sedang mengetuk hatimu. Misteri tentang kehendak Tuhan dan kehendak manusia mungkin tak akan sepenuhnya kita pahami di bumi ini. Tapi satu hal pasti, Tuhan tidak menciptakanmu untuk jadi boneka tak bernyawa. Ia memanggilmu dengan suara yang lembut, mengarahkanmu bukan memaksa, mengundangmu bukan menyeret. Dan dalam setiap pilihan yang kau ambil,
Ada jejaknya yang tak terlihat menuntun, menunggu dan mengasihi.